Ketua Umum. Ketua Umum bertugas untuk mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan organisasi, dan tidak lupa program kerjanya dan mempertanggungjawabkan secara internal kepada rapat pengurus organisasi. Program kerja atau proja-proja Ketua Umum. 1. Melakukan pengawasan, pendampingan, dan pembinaan. 2. Melakukan kerjasama dengan seluruh bidang, pembina, ekstrakurikuler, dan Bapak atau Ibu guru. 3. Memenuhi undangan yang masuk kepada PRIPM atau disebut juga Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah. 4. Menghadiri undangan tertentu. Di PRIPM menjabat sebagai Sekretaris Umum. Sekretaris Umum ialah penanggung jawab dalam bidang administrasi, kesekretariatan, penerangan tugas-tugas organisasi yang bersifat umum, dan menggantikan Ketua Umum secara fungsional bila mana Ketua Umum berhalangan sementara atau berhalangan tetap. Selain itu, saya di sini ingin menyampaikan program kerja Sekretaris Umum. Berikut program kerja Sekretaris Umum, yaitu 1. Pengelolaan arsip administrasi. 2. Mengabsen semua anggota saat rapat atau kegiatan. 3. Aktif membantu pelaksanaan tugas Ketua Umum. 4. Membantu Ketua mengkoordinasi para anggotanya. 5. Memberi saran kepada Ketua dalam mengambil keputusan. 6. Menyimpan data-data IPM dan menjaganya. 7. Membuat surat masuk. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vera Herawati, menjabat di PRIPM SMK Muhammadiyah 1 Jatinam sebagai Bendahara Umum periode 2020-2021. Di sini saya akan menyampaikan program kerja dari Bendahara Umum. Bendahara Umum ialah seseorang yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengadaan kebutuhan berupa barang, pangan, dan lain-lain di organisasi. Program kerja dari Bendahara Umum di sini ada 5, yaitu yang pertama penarikan kas. Penarikan kas dilaksanakan setiap 1 bulan 2 kali. Yang kedua tabungan IPM. Tabungan IPM ini berlaku untuk anggota yang ingin menabung. Namun tabungan IPM ini bukan termasuk iuran wajib. Yang ketiga mencatat pengeluaran dan pemasukan IPM. Yang keempat melakukan koordinasi bersama Ketua dan Sekretaris Umum. Yang kelima, melakukan penarikan denda jas. Denda jas dilakukan dari hari peminjaman dibatasi 2 hari, dan hari ketiga harus dikembalikan. Jika melebihi batas ketentuan, anggota yang meminjam harus membayar denda jas sesuai nominal yang disepakati. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin menyampaikan harapan saya di IPM periode selanjutnya. Semoga IPM selanjutnya lebih maju dan berkembang, program-program kerja bisa terlaksana dengan baik, anggota-anggota yang amanah dan bertanggung jawab. IPM Jaya. Sekian, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andika Darmawan. Di sini saya perwakilan dari bidang perkaderan. Saya ingin sedikit menjelaskan kepada teman-teman semua tentang pengertian bidang perkaderan dan program kerja bidang perkaderan. Pengertian bidang perkaderan. Perkaderan adalah bidang yang bertanggung jawab dalam mendukung segala proses kaderisasi, baik dalam formal, informal, dan non-formal. Program kerja bidang perkaderan periode 2020-2021. Untuk program kerja yang pertama yaitu MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu peserta didik baru untuk beradaptasi ke lingkungan sekolah yang baru. Untuk program kerja MPLS ini biasanya dilaksanakan pada tahun ajaran baru. Program kerja yang kedua yaitu Fortasi, singkatan dari Forum Ta'aruf dan Orientasi Siswa, yaitu suatu kegiatan yang terpadu secara sistematis dan terpadu untuk menumbuhkan semangat keberagaman dan kepekaan sosial, serta merangsang kesadaran berkarya untuk membangun minat dan potensi yang ada pada siswa. Untuk program kerja yang ketiga yaitu PKTM atau Perkaderan Taruna Melati. Kegiatan ini bertujuan untuk mencetak para kader yang militan
yang siap untuk ditempatkan di pimpinan di masa yang akan datang. Dan program kerja yang keempat atau yang terakhir yaitu reorganisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk melahirkan generasi penerus organisasi PRIPM yang handal dan mampu melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Program kerja bidang KDI. Yang pertama, kajian. Kajian bisa dilakukan 1 bulan sekali, 1 minggu sekali, atau sesuai kebutuhan. Yang kedua, share keagamaan. Dilakukan everyday atau setiap hari berupa tulisan dakwah, video dakwah, pamflet, dan sebagainya. Ketiga, laundry mukena. Diadakan 2 minggu sekali pada minggu kedua dan minggu keempat untuk pendanaan dari Bu Arfi. Yang keempat, bersih-bersih musola. Diadakan 2 minggu sekali pada minggu kedua dan keempat. Yang kelima, menghafal surat pendek. Dilaksanakan ketika ada anggota dari IPM yang telat rapat, tujuannya agar disiplin dalam waktu. Yang keenam, menjenguk orang sakit atau takziah. Bekerja sama dengan bidang advokasi dilakukan pada saat keluarga atau teman IPM kita yang sedang sakit. Untuk takziah, apabila keluarga dari siswa SMK atau IPM yang meninggal, biasanya perwakilan tiap bidang satu. Yang ketujuh, cuci tikar. Menyesuaikan sikon tempat di Umbul Gedaren. Berlaku untuk seluruh anggota IPM. Yang kedelapan, kultum sebelum rapat. Dilaksanakan ketika saat rapat, biasanya sebelum rapat diadakan. Di sini saya akan menyampaikan apa itu advokasi beserta program kerjanya. Advokasi adalah suatu bentuk tindakan yang mengarah pada pembelaan, memberi dukungan atau rekomendasi berupa dukungan aktif. Program kerja bidang advokasi. 1. Advokasi respon, yaitu mendata, mendiskusikan, dan menyelesaikan suatu masalah. 2. Pengadaan SIDA. SIDA ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. 3. Pengadaan kotak saran. Kotak saran ini bertujuan untuk menerima kritik dan saran dari siswa untuk organisasi. 4. Pengusulan atribut atau perlengkapan IPM seperti PIN, name tag, alma mater, atau yang berhubungan dengan PRIPM. 5. Bakti sosial. Untuk bakti sosial ini, bidang advokasi bekerja sama dengan bidang KDI. 6. Pengadaan webinar tentang isu-isu publik yang aktual seperti kajian online. PIP, Pengkajian Ilmu Pengetahuan. Bidang PIP dibentuk untuk mengarahkan pelajar pada terciptanya tradisi berpikir kritis, critical thinking, penguasaan iptek di kalangan pelajar dalam bingkai nilai-nilai kemanusiaan. Prokja bidang PIP. 1. Budaya literasi. 15 menit sebelum rapat dimulai, semua anggota IPM diwajibkan untuk membaca buku. Kedua, Blogspot IPM. IPM memiliki akun sosmed yaitu YouTube, IG, dan website. Yang ketiga, share ke IPM-an. Setiap minggu nge-share ilmu pengetahuan. Keempat, desain kaos. Untuk prokja yang ini kita bekerja sama dengan bidang PKK. Yang kelima, lomba literasi. Untuk lomba literasi kita menyesuaikan dengan kondisi. Yang keenam, lomba cerdas cermat. Untuk lomba LCC ini kita melaksanakan pada waktu event besar-besaran. Ini saya akan menjelaskan apa itu ASBO dan program kerjanya. ASBO adalah singkatan dari apresiasi seni budaya dan olahraga. Bidang ASBO adalah bidang yang diarahkan untuk memotivasi atau mewadahi, mengembangkan, dan menyalurkan bakat minat siswa dalam bidang seni budaya dan olahraga, sehingga bakat dan minat siswa dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Program kerja bidang ASBO. 1. Outbound bertujuan untuk refreshing anggota IPM. 2. Futsal bertujuan untuk mengembangkan bakat dan hobi siswa dalam bidang olahraga.
3. Band, bertujuan untuk menyalurkan dan mengembangkan bakat siswa dalam bidang musik. 4. Renang PRIPM, bertujuan untuk merefreshing anggota IPM. 5. Nobar, bertujuan untuk mempererat silaturahmi dan menambah wawasan. 6. Haornas, bertujuan untuk meningkatkan budaya olahraga di kalangan pelajar. Kenalkan, nama saya Purwanti. Di sini saya selaku perwakilan dari bidang PKK ingin menjelaskan apa itu bidang PKK. Bidang PKK ialah pengembangan kreativitas ditambahkan untuk menjadi stimulan bagi daya kreatif pelajar, sehingga pelajar memiliki keadaan yang mendukung untuk menjadi mandiri. Tujuan bidang PKK: 1. Pemberdaya pelajar dalam meningkatkan keterampilan diri menuju kemandirian. 2. Merubah mindset pelajar dari seorang pencari kerja. 3. Meningkatkan kecakapan dan keterampilan para pelajar, khususnya untuk pembisnis. Yang keempat, mengembangkan budaya kewirausahaan di kalangan pelajar untuk mendorong terciptanya mental kemandirian di sekolah. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang prokja-prokja bidang PKK. Yang pertama, pembuatan ganci dan PO kaos. Yang kedua, bina lingkungan. Yang ketiga, jualan online. Yang keempat, takjil gratis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.